Pernah nggak sih kamu merasa ingin fokus, ingin produktif, tapi otak rasanya berat? Seolah ada kabut tebal yang menghalangi pikiran, bukan karena kurang tidur, bukan karena nggak punya tujuan, tapi karena rumah sendiri terasa bukan tempat yang damai. Banyak orang terlalu cepat menilai diri mereka malas, nggak niat, atau nggak punya disiplin. Padahal seringkali masalahnya bukan soal niat, tapi karena mereka hidup dalam lingkungan yang tak mendukung. Kondisi rumah yang tidak harmonis, penuh konflik, atau suasana tegang terus-menerus bisa merusak fokus, bahkan motivasi paling kuat sekalipun. Kamu mungkin ingin duduk belajar, kerja, atau sekadar menenangkan diri, tapi suara pertengkaran, tekanan dari anggota keluarga, atau ketidakpastian emosi di rumah membuat segalanya terasa berat. Ini bukan drama, ini nyata, dan banyak yang mengalaminya dalam diam. Penelitian psikologi membuktikan bahwa otak manusia sangat responsif terhadap lingkungan emosional. Ketika kamu hidup dalam ketegangan terus-menerus, sistem saraf kamu berada dalam mode siaga, selalu waspada, sulit tenang. Hasilnya, fokus buyar, pikiran kemana-mana, dan tubuh mudah lelah. Sayangnya, kita sering merasa bersalah karena nggak bisa maksimal. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang hidupnya mungkin lebih tenang, lebih bebas dari tekanan emosional, padahal kita sedang bertarung dengan hal yang tak terlihat, kondisi rumah yang tidak kondusif. Tapi penting untuk diingat, kamu tidak salah, kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang berada dalam situasi yang sulit, dan itu sah untuk membuatmu merasa lelah, hilang arah, dan kehilangan semangat. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, sadari dulu bahwa perasaanmu valid. Jangan terus-menerus memaksa diri jadi normal ketika lingkunganmu sedang tidak sehat. Kadang, menerima bahwa kamu memang sedang dalam tekanan adalah langkah awal yang penting untuk menyembuhkan diri. Kedua, cari ruang aman. Kalau rumahmu tidak bisa jadi tempat aman, mungkin ada ruang lain yang bisa kamu ciptakan. Bisa jadi sudut kecil di kamar, bisa jadi waktu-waktu tertentu untuk menyendiri. Bahkan, kalau itu hanya 15 menit sehari, untuk menulis jurnal atau mendengarkan musik favorit, itu sudah bisa jadi penyelamat kecil. Ketiga, berani membangun batas. Kadang kita perlu belajar berkata tidak, atau memberi sinyal bahwa kita butuh ruang. Ini tidak mudah, apalagi kalau kamu hidup bersama orang-orang yang tidak peka. Tapi kamu berhak punya ruang untuk tumbuh. Bukan egois, tapi bentuk perawatan diri. Dan keempat, bangun support system di luar rumah. Teman, mentor, komunitas, atau bahkan konten positif yang menginspirasi bisa jadi penopang semangat ketika lingkungan utama tidak bisa mendukungmu sepenuhnya. Ingat, kamu bukan robot, kamu bukan mesin yang bisa tetap optimal meski dikelilingi tekanan emosional. Kamu manusia, dan manusia butuh kedamaian untuk bisa berpikir jernih, berkarya, dan bermimpi besar. Kalau kamu sedang berada di fase ini, jangan menyerah. Jangan menyalahkan dirimu. Kamu sedang berjuang di medan yang mungkin orang lain tak lihat. Tapi setiap langkah kecil untuk tetap bertahan dan terus belajar, itu bukti kekuatan luar biasa yang kamu miliki. Jadi, jika kamu tak bisa fokus hari ini, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya butuh sedikit ruang untuk bernapas, sedikit dukungan, sedikit waktu untuk menyembuhkan luka yang tidak tampak. Karena fokus tidak hanya datang dari niat, tapi juga dari kedamaian yang mendukungnya. Dan, jika saat ini kamu belum bisa mendapatkan kedamaian itu dari rumahmu, percayalah, kamu bisa membangunnya perlahan, dimulai dari dirimu sendiri.